Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Ayunda, NIM 19017065. Di sini saya akan bahas mengenai angkatan 66 dengan mata kuliah Sejarah Sastra Indonesia. Yang pertama yaitu Sejarah Perkembangan Karya Sastra. Penamaan angkatan 66 dalam bidang kesusastraan diberikan oleh H.B. Jasin. Memperkuat pendapatnya bahwa pada sekitar tahun 1966 di dalam kesusastraan Indonesia telah lahir sebuah generasi kesusastraan. Istilah angkatan 66 sebenarnya diilhami oleh peristiwa politik, yaitu kebangkitan generasi muda yang dipelopori oleh Kami Kapi dalam menumbangkan Orde Lama. Beberapa bulan setelah meletusnya kudeta G30 SPKI yang gagal itu. Angkatan 66 adalah istilah politik. H.B. Jasin mentransfernya ke dalam dunia sastra sehingga menjadi salah satu istilah sastra karena ia melihat adanya kaitan yang sangat erat antara sastra dan perjuangan politik. Sedangkan para sastrawan yang dimaksudkan berada di bawah kubu angkatan 66 memang ikut ambil bagian di dalam perjuangan tersebut, baik secara langsung seperti yang dilakukan oleh Taufik Ismail, Sadi Tias, Slamet Sukimanto, Burawanto maupun lewat karya sastra Orde Baru. Mengenai periodisasi dalam kesusastraan Indonesia belum banyak yang dapat dikatakan karena kurun waktu tersebut masih terlalu dekat. Belum jelas karena karya sastra mana yang akan dapat tetap dikenang dan penyair mana yang akan tenggelam di telan masa. Karena pengarang memiliki kesempatan terbuka setelah tahun 1966, maka pengarang-pengarang yang sebelumnya sudah mulai tumbuh kini dapat berkembang dengan leluasa. Surat kabar menyediakan ruang kesusastraan. Majalah kebudayaan dan kesusastraan mulai bermunculan seperti Budaya Jaya dan Horizon. Selanjutnya yaitu pengarang dan karya sastra. Yang pertama yaitu Taufik Ismail. Beliau lahir di Bukit Tinggi pada tanggal 25 Juni 1937. Beliau merupakan pelopor puisi-puisi demonstrasi. Puisi-puisinya mengungkapkan tuntutan membela keadilan dan kebenaran. Kumpulan sajak-sajaknya ialah Tirani pada tahun 1966, Benteng pada tahun 1966, Puisi-puisi Sepi pada tahun 1971, Kota Pelabuhan Ladang Angin dan Langit pada tahun 1971, Buku Tamu Museum Perjuangan pada tahun 1969, dan Sajak-sajak Ladang Jagung pada tahun 1973. Yang kedua yaitu Gunawan Muhammad. Beliau lahir di Batang, Jawa Tengah pada tanggal 29 Juli tahun 1941. Ia pemimpin redaksi majalah Tempo sejak tahun 1971, pemimpin majalah Swasembada pada tahun 1985, dan pernah juga menjadi wartawan harian Kami pada tahun 1966 sampai 1970, anggota Dewan Kesenian Jakarta pada tahun 1968, pemimpin redaksi majalah Express pada tahun 1970, dan pernah menjadi redaktur Horizon pada tahun 1967. Karya-karyanya berupa sajak telah dibukukan dengan judul Parikesit pada tahun 1971 dan Interlude pada tahun 1973. Sedangkan kumpulan esainya berjudul Potret Seorang Penyair Muda sebagai Simalin Kundang pada tahun 1972, Seks Sastra Kita pada tahun 1981, dan Catatan Pinggir 2 pada tahun 1989. Selanjutnya yaitu Sapardi Djoko Damono. Beliau lahir di Surakarta pada 20 Maret 1940. Ia dikenal dari berbagai puisi-puisi yang menggunakan kata-kata sederhana, sehingga beberapa di antaranya sangat populer. Ia menulis Dukamu Abadi pada tahun 1969,
akuarium pada tahun 1974, mata pisau tahun 1974, perahu kertas pada tahun 1983, hujan bulan Juni tahun 1994. Selanjutnya, lekra dan pengarang keagamaan. Lekra adalah akronim dari Lembaga Kebudayaan Rakyat. Lekra adalah organisasi yang didirikan pada tanggal 17 Agustus 1950 di Jakarta. Lekra bekerja khususnya di bidang kebudayaan, kesenian, dan ilmu. Lekra termasuk anggota Badan Musyawarah Kebudayaan Nasional, tapi Lekra sebagai organisasi lebih ketat daripada BMKN. Dalam menjalankan organisasinya, Lekra mempunyai pedoman yang disebut Mukadimah Lekra. Mukadimah Lekra dikeluarkan bersama saat pendiriannya dan disebut Mukadimah Lekra pada tahun 1950. Kemudian, Mukadimah ini direvisi pada tahun 1959 dan disebut Mukadimah pada tahun 1959. Berdasarkan Mukadimah ini, ada beberapa jargon yang dianggap lekat dengan Lekra seperti seni untuk rakyat, politik adalah panglima, realisme sosial, serta ideologi di atas seni. Seiring tumbangnya ideologi komunis di Indonesia pada akhir dekade 60, yang berarti terjadi pergantian penguasa politik di Indonesia, Lekra akhirnya dinyatakan terlarang. Tentang pelarangan komunisme, Leninisme, dan pembubaran organisasi PKI beserta organisasi masanya. Dengan ini, Lekra benar-benar dianggap bagian dari PKI oleh rezim Orde Baru. Banyak anggota Lekra dipenjarakan setelah itu dan menjadi tahanan politik. Ada juga yang menyatakan sebagai sastrawan Lekra yang lain sudah terbunuh. Selanjutnya yaitu Manifest Kebudayaan. Manifest Kebudayaan adalah perlawanan yang dilakukan para budayawan dan sastrawan akibat tekanan yang bertambah besar dari pihak komunis dan pemimpin bangsa yang mau menyelewengkan negara. Hasil rumusan itu dibawa ke dalam sidang lengkap pada tanggal 24 Agustus tahun 1963. Selaku pimpinan sidang Gunawan Muhammad dan sekretarisnya Bokor Hutasuhud, sidang memutuskan naskah Manifest Kebudayaan yang bunyinya sebagai berikut. Yang pertama, kami para seniman dan cendekiawan Indonesia dengan ini mengumumkan sebuah manifest kebudayaan yang menyatakan pendirian, cita-cita, dan politik kebudayaan nasional kami. Yang kedua, bagi kami kebudayaan adalah perjuangan untuk menyempurnakan kondisi hidup manusia. Kami tidak mengutamakan salah satu sektor kebudayaan di atas sektor kebudayaan yang lain. Setiap sektor berjuang bersama-sama untuk kebudayaan itu sesuai dengan kodratnya. Yang ketiga, dalam melaksanakan kebudayaan nasional, kami berusaha menciptakan dengan kesungguhan yang sejujur-jujurnya sebagai perjuangan untuk mempertahankan dan mengembangkan martabat dari kami sebagai bangsa Indonesia di tengah masyarakat bangsa-bangsa. Yang keempat, Pancasila adalah falsafah kebudayaan kami. Selanjutnya, karya sastra yang menonjol. Untuk pengarang, hampir tidak ada yang istimewa atau menonjol pada karya sastra yang ditulis pengarang untuk angkatan ini. Kebanyakan karya yang menjulang adalah buah tangan dari pengarang pada periode sebelumnya. Namun, salah satu karya sastra yang dianggap penting adalah kumpulan sajak-sajak Taufik Ismail yaitu Tirani pada tahun 1966 dan Benteng pada tahun 1968. Selanjutnya, perbedaan periode 1950-an dengan angkatan 66. Yang pertama yaitu periode 1950-an, menampilkan kehidupan masyarakat yang masih terus berjuang pada masa awal kemerdekaan. Karya sastra didominasi dengan cerita pendek dan kumpulan puisi. Selanjutnya yaitu angkatan 66.
Yang pertama, mulai dikenal gaya epik bercerita pada puisi, munculnya puisi-puisi balada. Yang kedua, puisinya menggambarkan kemuraman batin hidup yang menderita. Yang ketiga, prosanya menggambarkan masalah kemasyarakatan, misalnya tentang perekonomian yang buruk, pengangguran, dan kemiskinan. Yang keempat, cerita dengan latar perang dalam prosa mulai berkurang, dan pertentangan dalam politik pemerintahan lebih banyak mengemuka. Yang kelima, banyak terdapat penggunaan gaya retorik dan slogan dalam puisi. Yang terakhir, muncul puisi mantra dan prosa surrealisme pada awal tahun 1970-an yang banyak berisi tentang krisis sosial dan kesewenang-wenangan terhadap kaum lemah. Baiklah, sekian pembahasan mengenai angkatan 66. Semoga video ini bermanfaat bagi teman-teman. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.